Hai, kembali lagi dengan saya Andre dan pada kali ini kita masuk ke segmen Kubisa, diskusi bisnis dan usaha. Dan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bernama Hanjaya. Nah, mungkin boleh perkenalan sedikit Bro Hanjaya. Oke, jadi nama saya Hanjaya. Saat ini saya membangun brand kapal perang. Jadi kapal perang itu saat ini merupakan toko susu di marketplace. Toko susu di marketplace. Yes, jadi kita menjual produk susu untuk anak-anak, popok anak-anak, popok dewasa, sama susu untuk nutrisi dewasa. Dan juga kita menjual produk-produk susu kebutuhan khusus untuk anak-anak. Itu jualannya hanya di marketplace aja atau juga ada toko offline? Untuk saat ini ada toko offline dan juga di marketplace. Marketplace-nya apa aja tuh? Jadi ada di Tokopedia, ada Shopee, ada JDID, ada Blibli. Itu semua ininya brandnya kapal perang ya? Yes. Oke. Nah itu linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah mungkin boleh ceritain sedikit nggak Jay? Kan omsetnya tuh miliaran nih. Nah, per bulannya miliaran nih teman-teman. Nah cuman tentunya nggak langsung sebesar itu dong. Yap. Boleh ceritain nggak dari mulai awal sampai jadi kayak sekarang? Oke, jadi di bulan September 2016 brand kapal perang tuh terbentuk jadi. Nah, tapi sebelum itu di tahun 2013 dari itu lulus kuliah gue kerja. Oke, jadi Hanjaya ini sama saya satu angkatan teman-teman 2009 di Teknik Kimianya ITB teman-teman. Oke, boleh lanjutin aja. Jadi di 2013 kerja, 2014 marketplace e-commerce itu kan lagi naik di Indo. Baru mulai hype. Nah, jadi itu banyak e-commerce marketplace yang bakar duit. Oke. Jadi salah satunya itu voucher hypermarket. Voucher hypermarket. Jadi voucher hypermarket itu value-nya 100.000, gue bisa beli dengan harga 79.000. Oh, jadi lo beli banyak begitu? Yes. Seberapa banyak sih? Dulu kan dibatasin 10-10 dulu. 10-10. Jadi 790.000 lo jual dengan harga 1 juta. Senilai 1 juta. Senilai 1 juta. Nah, tapi bikin account-nya banyak dari kalau zaman dulu kan nggak masalah. Oke. Berarti itu kan hampir 25% ya keuntungan ya dari satu akun ya? Ya, kurang lebih lah 20 lah. 20%. Oke, lanjut. Nah, dari situ gue mulai tertarik nih, voucher itu ternyata menjanjikan. Oke. Bisa menghasilkan kan. Terus ada suatu ketika gue ketemu sama trader yang jualan susu di supermarket, dia kayak ngeborong susu gitu deh. Oh, ini jadi bukan trader saham ya? Bukan, trader susu. Trader susu, jadi pengepul. Oke. Jadi pengepul itu dia di kasir agak lama, bayarnya pakai voucher. Oke. Voucher gue lumayan banyak. Daripada gue pakein 100.000 repot kan? Iya. Gue tawarin ke dia, Pak mau nggak beli voucher dari saya? Oke. Nah dari situ gue bisa dapat profit marginnya. Oke, gue kurangi sedikit profit margin gue, tapi gue langsung jualan. Jual banyak voucher ke dia? Yes. Oke. Nah dari saat itu gue mulai tuh nyari di Kaskus, di e-commerce, di marketplace, gue yang punya voucher, gue tanya voucher. Voucher hypermarket? Ya supermarket, hypermarket semua ya. Oke, jadi lo beli voucher dengan harga murah, selanjutnya lo jual lagi? Oke. Nah sejak saat itu si trader ini ngasih gue kesempatan. Pak, mau nggak bantuin saya ngambil susu di supermarket? Nanti kita yang bantu jualin. Nah dari situ gue lebih mengeksplor diri gue. Gue udah bisa mencari voucher di marketplace, e-commerce, gue nyari susu juga. Jadi ekspansi bisnis ya? Yap. Oke. Nah, jadi dari situ gue kenal. Ini tahun berapa nih? Kan tadi 2013. 2014. Oh, jadi 1 tahun jadi jualan 2 voucher sama susu. Yes. Oke. Nah, jadi di 2014 kayak gitu deh, mulai beli susu dari marketplace, mulai beli susu dari e-commerce kayak gitu. Ini susunya dengan harga diskon juga? Yes. Jual dengan harga normal? Yes. Oke. Nah, tapi dari saat itu gue punya masalah. Jadi gue beli di satu marketplace, barangnya nggak dikirim-kirim. Boleh disebutin nggak? Atau udah? Pokoknya nggak nggak dikirim. Nominalnya berapa? Nominalnya waktu itu sekitar 20 jutaan. Oke, lanjut. Terus ternyata itu gue kenal sama salah satu retailer susu yang terbesar di Jakarta.
Nah dari saat itu gue mulai kenal dia. Barang-barang yang gue biasa beli di hypermarket ataupun di marketplace, e-commerce, gue tawarin ke dia. Apa mau nggak beli? Dia interested beli. Jadi volume gue makin gede kan. Oh, jadi lu belinya tetap dari Marketplace, e-commerce. tapi jualnya ke dia? Yes. Oke. Jadi memotong rantai lah sedikit. Kan kalau trader itu ngejualnya tetap ke toko kan. Oke. Nah karena dia udah retailer, kita jual ke mereka. Jadi motong rantainya si trader tadi. Nah kemudian di 2015-2016 kayak ini ditawarin makin susah. Jadi Si retailer ini? Harga kita ditekan terus. Dia tahu kan hypermarket promonya berapa, supermarket promonya berapa. Akhirnya pengen tambahin berapa sih, nggak banyak. Nah dari situ tercetuslah ide, gue bikin nih marketplace sendiri, laku nggak laku urusan belakangan. Oke. Jadilah brand kapal perang September apa? Oh 2016. Yes. Sejarahnya kayak gitu ya, karena ditekan sama distributor, akhirnya ingin Ditekan terbebas. sama retailer tadi. Kalau boleh tahu, modal awal lo waktu mulai bisnis itu berapa? Kapal perang? Kapal perang mungkin 100 jutaan. 100 jutaan. Dari sebelumnya di 2013 ketika lo mulai cari voucher berapa? 300.000. Oke, dari 300.000 di tahun 2013 jadi 100 jutaan di tahun 2016 sampai sekarang omsetnya bisa miliaran teman. Dan semua itu perlu proses ya Jay ya. Kalau boleh tahu Jay, lu kenapa sih mutusin untuk bisnis? Kan waktu itu lu kerja, sempat kerja dulu kan 2013. Nah, kapan waktu itu lu memutuskan, oke, gue 100% akan menekuni bisnis ini? Dulu kan gue kerja di site di daerah Riau. Dulu gue kerja di pembangkit listrik tenaga biomasa tuh. Jadi pahit-pahitnya tuh tiap 6 bulan sekali baru pulang. Oke. Nah, sejak di Jakarta ternyata usaha sampingan gue ini lebih menghasilkan. Itu setelah berapa tahun? Di 2016 itu udah menghasilkan lebih. Oh, Lebih dari gaji. lebih dari gaji. Jadi 3 tahun usaha itu hasilnya udah lebih dari gaji kantorannya. Yes. Oke. Terus gue baru resign di tahun 2018. Oh, lu baru resign tahun 2018. Yes, jadi selama 2016 sampai 2018 gue tetap kerja. Double job. Double job. Oke. Jadi nyokap gue yang support gue. Gitu. Nah, kan lu lulusan ITB nih. Ada nggak pandangan orang lain ngapain lo harus kuliah kalau pada akhirnya jadi pengusaha juga? Apalagi kan jual beli susu, trading susu itu sebenarnya kan nggak butuh ilmu setinggi itu kan ibaratnya. Nah, ada nggak kayak gitu Jay? Pandangan dari Sebenarnya sih nggak ada pandangan kayak gitu. Jadi sebenarnya kuliah di teknik kimia ITB itu kan sebenarnya kalau buat gue personal, gue dapat cara berpikirnya seperti apa. Oke. Jadi gue dapat koneksi juga, gue dapat teman juga. Kan lu juga nggak kerja di pabrik kan? Nggak kerja di pabrik, iya betul. Ya, jadi teknik kimia itu nggak cuman harus kita kerja di pabrik gitu, tapi yang selama pengalaman di ITB yang menurut gue dapet itu gue dapet friendship, gue dapet etos kerja kayak gitu. Jadi gimana terus juga partnership, strategiknya itu kita seperti apa sih? Nah, kalau lo bisa kembali ke awal nih, harusnya kan kalau lo bisa mulai bisnis lebih awal, lo bakalan bisa lebih gede lagi nih Jay. Iya nggak? Tapi lo tetap akan memilih kuliah atau langsung mulai bisnis? Kalau dikasih kesempatan, tetap apa yang terjadi sekarang ya terjadi aja. Jadi Oke. kalau di saat itu tentu ya udah dikasih pilihan tetap milih kuliah. ITB. Karena di situ juga banyak ilmu yang bisa lo gunakan di kehidupan sekarang ya. Gue penasaran nih, itu kan lo tadi ceritain berapa sih omsetnya Jay? Belum sempat cerita kan? Kira-kira kapal perang sekarang di spill. Ya di atas 5 miliar sebulan. Di atas 5 miliar sebulan teman-teman. Nah, untuk keuntungannya sendiri, kalian tebak sendiri aja ya. Ya. Kalau kalian tebak, nanti tinggal di kolom komentar. Kalau misalkan tebakannya benar, nanti jangan di-up deh. Pokoknya kalian tebak aja lah berapa. Nah, pernah nggak mengalami kerugian? Pernah. Kenapa? Itu kapan dan kenapa kira-kira? Apa karena corona atau kayak gimana? Nah, jadi tahun 2020 Dre. 2020? Januari. Habis. Itu kan belum corona kan ya? Belum. Belum. Habis tahun baru. Oke. Banjir kan?
Banjir. Nah, tiap akhir tahun tuh biasanya kan kalau kita retailer gini, kita ngejar target dari prinsipal. Oke. Jadi kita harus stok lebih banyak. Mm-mm. Nah, gue stok barang itu di rumah. Oke. Dan rumah gue kebanjiran. Barangnya rusak. Barangnya rusak. Mostly. Berapa juta? Berapa miliar? Gua lama. Enggak. berapa juta barang yang rusak begitu? Ya, kalau kira-kira mungkin sekitar 30 atau 40 juta. Itu rusak semua ya? Mostly popok. Mostly popok rusak. Oke. Kalau susu ada sebagian yang bisa diretur, ada yang sebagian ya udah kita musnahin. Nah, dari situ apa nih pelajaran yang bisa lo ambil supaya nggak mengalami kerugian yang sama? Apakah gudang lu pindahin atau ya udah tetap aja berjalan seperti biasa? Kalau yang pertama sih menurut gua kita harus legowo, Dre. Oh, harus ikhlas. Ikhlas. Jadi Oke. apapun yang terjadi ya mungkin itu sebuah pembelajaran buat kita. Kalau kita nggak dapat itu, Mm-mm. kita nggak belajar. Mm-mm. Jadi yang pertama kita legowo, terus yang kedua tiap kali musim hujan gini, Dre, Mm-mm. inventory di rumah harus dikurangin. Oh, jadi tiap musim hujan inventory dikurangin. Iya, di rumah. Mm-mm. Gitu. Jadi ya untuk yang inventory di toko aja yang dijaga. Oke. Selanjutnya gue pengen ini nih membedah si kapal perang, Jay. Ya. Dari stakeholdernya. Yap. Kan biasanya stakeholder itu terdiri dari 3 ya teman-teman. Ada karyawan, ada vendor, orang yang masuk barang, dan konsumen. Kita coba tanya satu-satu mulai dari yang pertama, gimana cara seorang Hanjaya mengolah karyawannya? Ada berapa sekarang? Karyawan itu yang fix ada 4 orang. Ada 4 orang yang fix. Dan gue dibantu sama keluarga gue, bokap, nyokap, sama adik gue. Oke, jadi ada 8 orang ya Yap, yang membantu di bisnis kapal perang. yap. Khusus untuk mengolah karyawan sendiri, lo ada tips khusus nggak? Tips khusus mungkin yang pertama kita harus equal juga. Ketika kita mau diperlakukan baik, tentu kita harus memperlakukan mereka baik. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bikin kegiatan sama anak buah. Bukan anak buah sih, partner, tim. Oh, kenal ya sama Ya, mereka? jadi kenal. Jadi kalau di tempat gua itu ada ya berapa lama sekali kita outing. Jadi misalnya pergi makan sama-sama. Jadi kalau biasanya kelihatannya mejanya pisah gitu. Mm-mm. Kita ngomong satu meja. Oh, bangun engagement bareng karyawan? Yes. Oke. Gitu. Itu benar banget ya teman-teman. Karena gue sendiri, Jay, gue itu kan salah satu kendala di karyawan itu sering ini, cuman sebentar. Jadi baru 1 bulan karyawannya ganti, gue nyari lagi. Lu mengalami kendala yang sama nggak? Mengalami. Ada yang baru masuk hari ini, siangnya udah Pak saya nggak kuat. Kesel banget ya. Ya tapi itu nyata gitu. Itu nyata di luaran. Tapi ya kita mau gimana kan? Kita udah berusaha. Kalau hasilnya belum ya udah kita mencari lagi dan kita berusaha. Gitu. Sekarang turnovernya masih tetap tinggi nggak? Yang 4 orang ini? Enggak. Ya. Udah berapa? Yang paling lama berapa lama kerja? Paling lama itu mulai di September 2019. Berarti udah Hampir 3 tahun. hampir 3 tahun. Yang paling sebentar? Yang paling sebentar. Jadi yang paling sebentar ini dia cuma sempet cuti hamil. Oh iya. Oh, cewek berarti? Cewek. Oke. Jadi setelah setahun dia hamil dan melahirkan, terus dia nanya, kok masih ada lowongan nggak? Oh, jadi Yuk, setahun? welcome. Setahun lebih lah ya? Dia bersihnya baru 4 bulan. Jadi dia pindah 1 bulan, hamil, dia berhenti kerja, melahirkan, terus dia Lanjut lagi? minta balik lagi. Oke. Nah, kalau misalkan karyawan itu teman-teman, itu 6 bulan, 4 bulan aja itu udah termasuk lama banget. Jadi cara yang dipakai Hanjaya untuk mengenal karyawannya lebih dekat, itu bisa kalian pakai ketika kalian nantinya punya karyawan ya. Yep. Nah, selanjutnya kita masuk ke stakeholder yang kedua, Jay. Gimana caranya kamu mengolah vendor? Kalau vendor sebenarnya yang pertama, kalau di dalam bisnis retail kayak kita, itu membina relasi sama semuanya sih. Oh, jadi Jadi, retail vendor lu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Kan distributor banyak, prinsipal juga banyak. Nah, jadi sampai saat ini yang tadi gua bilang retailer tadi, gua masih punya relasi baik.
Oke. Lo boleh jelasin sedikit nggak biar jadi dapat gambaran nih Jay. Lo tuh sekarang posisinya di mana sih di rantai bisnis retailer Oke. ini? Jadi posisi yang paling atas kan ada yang punya brand. Punya brand, Yes, principal. principal. Nah, dari principal itu dia pasti nunjuk distributor. Oke. Distributor yang skalanya nasional. Mm-mm. Nah, dari distributor itu turun ke kita. Oh, lo jadi di bawahnya distributor? Yes. Oke. Jadi perpanjangan tangan dari distributor, dari principal, sorry. Mm-mm. Nah, dari kita itu kita turun ke entah ke toko-toko yang lebih kecil atau kita ke end user. Tapi kita mostly ke end user. Oh, jadi Hanjaya ini posisinya membantu distributor atau mendistribusikan produk ke toko yang lebih kecil dan ke end user ya? Yap. Oke. Nah, distributor lu ini tadi lebih dari satu. Yap. Berarti prinsipalnya juga lebih dari satu. Yes. Oke. Nah, itu gimana cara ngelolanya? Apa lu hanya menjual brand yang marginnya paling tinggi atau kayak gimana? Enggak dong. Enggak dong. Jadi ya kita harus dapat market research juga, Dre. Kita harus understand the market. Produk apa sih yang dicari orang? Kita mau segmennya apa? Kalau kapal perang kan kalau dilihat barangnya segmennya itu middle premium. Middle yang lebih premium. banyak, Oke. yang lebih banyak. Nah, tapi kita nggak tutup kemungkinan juga kita main yang mass market. Oke. Nah, tuh. Jadi kalau di prinsipalnya itu, prinsipal juga punya barang-barang seperti itu. Mereka punya clustering. Oke. Ada yang mass market, ada yang Middle premium. ada yang premium banget. Jadi kita ya udah masuk kenalan sama mereka, harus nalamin barang mereka semua dong. Oke. Gitu. Jadi kepikirannya itu punya produk yang banyak, berarti kan rentang penjualannya lebih gede. Nah itu, jadi pengennya lengkap. Oke, jadi lu kelola semuanya dengan baik, bangun relasi dengan baik untuk semuanya. Kita harus jujur ke prinsipal. Harus jujur ke prinsipal. Nah, tadi menarik nih Jay. Lu kan tadi sempat sebutin harus mengejar target ya dari prinsipal. Jadi sebenarnya keuntungan lu tadi yang omset miliaran itu, keuntungannya dari selisih harga jual beli susu atau bonus dari prinsipal yang lebih gede? 50-50 gitu. Oh, 50-50. Kadang-kadang ada yang subsidi silang, ada yang sebenarnya itu bisa dapat profit margin duluan. Oke, jadi ada dua sumber keuntungan itu ya? Tergantung produk ya? Tergantung produknya. Karena produknya rentangnya banyak, ada yang untung dari profit margin, ada juga yang untung dari rebate. Dari target. Nah, yang terakhir nih, gimana cara lu ngelola konsumen? Oke. Kan konsumen lu semua dari marketplace nih. Ada tips khusus nggak? Cara khusus nggak? Perlakukan konsumen kalian itu sebaik mungkin. Gimana caranya? Kan lu online. Caranya, jadi kalau kalian punya merintis usaha, kalian produknya mau dibeli, kalau kalian masih baru, kalian nggak punya reputasi. Oke, nggak punya reputasi. Nah, cara ngebentuk reputasi, kalian harus bikin customer itu percaya sama kalian. Gimana caranya? Peer to peer dari teman-teman kalian ketok-ketokin. Gue jualan ini nih, beli dong. Oke. Lewat Tokopedia, lewat Shopee, dapat review, ya kan? Satu. Yang kedua, usahakan balas diskusi atau chat itu cepat. Oke. Karena behavior kita, kalau nggak ada jawaban, ini orang jualan tuh nggak serius. Nggak niat ya? Nggak niat. Jadi ya udah kita jawab yang cepat. Jadi review sama balas yang cepat ya? Yes. Precise answer. Kalau udah ketiganya tadi, konsumen dikelola dengan baik, vendor dikelola dengan baik, terus karyawan dikelola dengan baik, lo bisa tumbuh dengan sehat ya? Yeah. Rencana lo setelah ini kan lo omsetnya udah 5 miliar per bulan ya? Rencana lo 5-10 tahun ke depan gimana nih Jay? Apakah lo puas dengan yang ada sekarang atau pengen lebih gede lagi? Boleh ceritain nggak? Kalau sampai saat ini bersyukur Dre. Bersyukur. Dari yang modal 300.000 voucher sampai sekarang, kalau nggak ada Tuhan nggak bisa dapat apa-apa. Yang pertama itu. Terus kalau ditanya ekspansi 5-10 tahun, mungkin kita lagi mau nyoba expansion sama marketplace. Jadi kan mereka bikin hub storage. Oke. Nah mungkin kita mau store barang kita di mereka. Jadi fulfillment-nya itu digeser ke
kota-kota lain yang membutuhkan Mm-mm. supaya hemat ongkos lebih cepat nyampe. Oh, jadi lu bikin gudang di kota-kota yang lebih kecil ya? Yap. Nah. Jadi partner sama Tokopedia ataupun marketplace yang lain, Mm-mm. barang kita di deliver mereka yang shipping Oke. gitu. Paling itu sih yang sementara yang paling dekat. Kalau 5-10 tahun Kalau ya dari produk hopefully, sendiri ada ini nggak? produk sebenarnya yang penting tetap pemikirannya itu sustainable product. Oke. Jadi daily product yang kita pakai. Mm-mm. Susu formula, pokok kan bakal terus Terus dipakai ya? ya setiap hari pasti ada anak lahir kan. Oke. Nanti mungkin pengen nyari-nyari yang sustainable business. Tadi, sorry kepotong. Kalau 10 tahun ke depan, Harapannya bisa buka cabang di kota-kota lain. Jadi nggak cuma drop load marketplace, tapi kita juga bisa buka cabang di kota-kota lain. itu lo sifatnya lo bakal nunjuk orang yang bakal buka di kota itu atau kayak gimana nih? Siapa tahu nanti ada penonton yang nonton kebetulan punya modal juga dan pengen jadi bottom distribusi, bottom line ya. Ya, jadi sebenarnya yang pertama, gua akuin kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi tentu modelnya itu partnership tapi yang syariah. Bro. Partnership syariah. Ya, jadi ya kita sama-sama terbuka, ya kan. Kita nggak istilahnya nggak menikam secara bisnis kan. Kemudian dan juga partner untuk kerjasama itu perlu ada komitmen. Karena kan kita ngelayanin kebutuhan anak kan. Gitu. Jadi ketika kita perlu partner yang bisa komitmen. Oke. Untuk delivery produk, untuk maintain produk quality, seperti itu. Kota apa yang lu incer, Jay? Kalau Kan itu sekarang Jakarta harus nih. research dulu. Harus research dulu. Itu baru tujuan ya, visinya. Ya, tapi kayak kalau gitu ya. kalau sekarang ya kan itu udah ada partner si Arnika, Nah, itu udah partneran sama gua nah. di Bandung. Oh, oke. Jadi udah ada cabang di Udah Bandung. satu, tapi bukan pakai nama kapal perang. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih, ada nggak tips buat mereka yang pengen mulai usaha? Mungkin mereka yang sekarang jadi karyawan, pengen pindah usaha, atau yang dari mahasiswa nantinya pengen jadi pengusaha? Yang pertama itu kita harus jujur. Harus jujur. Jadi jujur terhadap semua orang, konsumen, prinsipal, relasi. Tapi kalau untuk bisnis, ya mungkin di awal kita nggak ngomong profit kita berapa. Iya. Tapi untuk ngasih tahu produknya, understanding produk itu harus. Jadi menjelaskan produk secara sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Oke. Jangan dilebihkan, jangan dikurang-kurangin. Yes. Yang kedua, mulai kecil, start small. Mulai dari yang kecil. Yes, start small dengan resources yang lu punya. Jadi ketika lu mulai sesuatu yang baru, kalau lu cuma punya handphone, manfaatin handphone. Oke. Jadi lu nggak mesti beli yang terlalu banyak dulu. Yang ketiga, lu harus market research dan Market lu research. punya interest sama produk atau jasa yang mau lu jual. Passion ya. Passion. Kalau lu punya passion, ya, ketika lu mau ngejalanin itu, lu bakal lebih ngerasa happy, lu lebih ngerasa enjoy. Ya kan? Ketika lu enjoy, hasilnya bagus. Oke. Kemudian yang terakhir, serahin sama Tuhan. Ini tetap berdoa dan beribadah ya. Manusia hanya bisa berusaha, Berencana, berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang berkehendak. Yes. Tapi jangan kita nggak berusaha ya, tetap Ya. berusaha ya. Tetap berusaha, tapi ketika kita menghadapi kegagalan, bukan berarti Tuhan membatasi kita. Tuhan mempersiapkan selalu yang terbaik. Oke, jadi kalaupun sekarang di percobaan yang pertama gagal, Yap. tetap maju terus ya Jaya. Yap. Nah, mungkin segitu teman-teman sharing dari Ubisa pada hari ini. Diskusi bisnis dan usaha. Semoga kalian semua suka. Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini berkembang. Dan kalau kalian ada keperluan tentang susu, kalian bisa beli di Kapal Perang. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!